قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah di video sebelumnya kita sudah mengangkat ada seorang ustadz, ya. Kalau di videonya ditulis ulama, ya, ulama dari Sumatera Barat yang mengidolakan Pak Deddy Mulyadi, bahkan mengatakan bahwa dari Sabang sampai Merauke, ya, saat ini sedang terdedi-dedi karena kagum dengan metode atau cara dari Pak Deddy Mulyadi di dalam menjalankan kepemerintahan kaum muslimin, ya. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi melayani masyarakat Jawa Barat. Dan kali ini kita akan menyimak video kaum muslimin di mana masyarakat Jawa Timur pun seperti itu juga kaum muslimin, kagum terhadap Bang Deddy Mulyadi. Bahkan mereka berharap pemerintah mereka mau melakukan kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Bahkan sampai mereka menginginkan bahwa Jawa Timur itu gabung saja ke Jawa Barat, ya, pemerintahannya gabung ke Jawa Barat. Karena saking pengennya mereka memiliki sosok pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin, ya. Dan sekali lagi ini berbicara masalah kepemimpinan, ya, bukan masalah bagaimana agamanya Pak Deddy Mulyadi. Kalau bahas masalah agama kaum muslimin, tentu banyak ustadz-ustadz yang pemahaman agamanya bagus, ya. Banyak ulama-ulama yang pemahamannya juga bagus, ya. Tapi kita berbicara masalah pemerintahan, ya. Banyak pemerintahan yang mereka membawa nama Islam, tapi kepemimpinan mereka tidak sebagus Pak Deddy Mulyadi, ya. Kita simak bagaimana testimoni atau bagaimana komentar orang Jawa Timur terhadap kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi. Kita simak videonya. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu, pajak seperti apa, sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana, ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa, keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Khofifah. Kabar hari ini aku mau cerita sedikit aja, ya. Jadi sedikit, ini temanku yang teman sekolah SMA waktu aku masih di Jember itu, namanya Ihmas Mas Puro. Kemarin dia itu telepon saya, ya. Jadi ini teman sekolah waktu kita masih di Jember, ya. Tapi dia itu sudah menikah di Jember. Cuman dia itu aslinya wong Jawa Barat, ya. Aslinya orang Jawa Barat, ya. Aslinya orang Jawa Barat. Dan dia saat ini berada di Jawa Barat, ya. Kemudian tiba-tiba dia tuh telepon saya, ya. Aku tuh agak kaget, udah lama kita nggak kontak, ya. Kemudian kita say hello, ngomong-ngomong segala macem lah, ya. Terus kemudian lama-lama suara Imas itu hilang, ya, timbul, tenggelam, kemerosok dan lain sebagainya. Aku nanya, Mas, kenapa nih suara teleponku kok tiba-tiba hilang? Kamu lagi di mana nih? Aku nggak dengar. Kok kamu ruame banget tuh, kamu di mana? Terus dia itu bilang, Mon, aku lagi bayar pajak kendaraan bermotor ayahku, ya. Kan sekarang ini ada pemutihan, ya, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya, kesempatan ini aku tak pakai ini. Aku jadi sekarang lagi untel-untelan ini, kamu tahu nggak? Makanya suara saya itu gak begitu dengar kamu, ya. Iya, makanya, ya ampun, kamu lagi di Samsat berarti. Yo iyalah, ya, aku lagi di Samsat aku, ya. Iki sing apa ini bayar pajak, wah kemon, antri katanya gitu. Waduh, ono wong piro wis mbok 100, ono lebih, ono 100.000, ono wis pokoknya wakeh gitu, ya. Pokoknya kabeh antusias masyarakat Jawa Barat iki kabeh bayar pajak, soalnya ada pemutihan gitu loh, ya. Loh, ya ampun, jadi kamu itu dibela-belain pulang ke Jawa Barat untuk itu. Iya, salah satunya itu. Tapi aku sebenarnya kangen sama keluargaku. Tapi salah satunya ya itu, aku itu kepengen bayarin denda pajak bapakku itu, ya. Jadi motor butut, sepeda motor Karisma itu, ya, yang ada di rumahku itu, ya.
di Jabar udah nggak pernah dipakai itu, yang lama banget ya, paling digawin yang sawah, soalnya mati kendaraan ini ya, nggak pernah dipajak no ya, soalnya mati. Lo kenapa kamu nggak bayar pajak dari dulu? Ya wis telat soalnya wake. Berapa kamu telatnya, berapa tahun? Telatnya itu 15 tahun mon. 15 tahun, waduh aboh, 15 tahun aku bilang itu, boh 15 tahun kalau aku harus bayar 15 tahun, udah berapa itu wes piro duitnya itu, udah ratusan juta itu. Nah ini kesempatan karena ada pemutihan aku datang ke sini mon gitu ya. Ya ampun, pantesan. Masih belum selesai ngomongnya tiba-tiba saya omong ya, saya omong, mas kamu di mana? Iki wayai aku, saya giliranku iki dipanggil, kamu nanti tak telepon balik katanya begitu. Ya wes, wes, selamat ya, udah dibebaskan pajaknya oleh oleh Bapak Deddy Mulyadi. Ya ampun, iya. Jadi menurut informasi dari temanku Imas tadi itu ya, malamnya kan telepon aku lagi ya. Dia telepon aku lagi, katanya antusias masyarakat Jawa Barat itu yang mau membayar pajak itu yang pada waktu kemarin itu desaan ya. Sebenarnya nggak usah desaan kan, itu sampai tanggal bulan Juni ya, sampai bulan Juni ya. Tapi antusias masyarakat itu begitu luar biasa. Terus Jawa Timur kapan Bu Kofifa? Bu Kofifa, Jawa Timur kapan ini? Saya juga kepengen loh Bu Kofifa. Dan Kofifa kapan? Jawa Timur. Kayak Jawa Barat tuh kapan? Kan kita sebagai warga Jawa Timur kan juga pengen dong merasakan apa yang seperti dirasakan oleh warga Jawa Barat. Karena apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu sebenarnya bisa menjadi pilot project ya untuk di provinsi-provinsi lain, termasuk juga di Jawa Timur. Ayo dong Bu Kofifa, kapan nih? Soalnya aku sendiri juga telat Bu Kofifa, belum bayar pajak 5 tahun untuk pajak sepeda motor saya, jadi malu. Semoga Ibu Khofifah keluar dari Mukibin dan semoga Allah selalu melindungi Pak In. Amin, matur suwun. Semoga Ibu Khofifah juga mendengar dan melihat video ini. Sudah saya nyanyikan ya Khofifah supaya ringan. Khofifah itu artinya ringan. Jadi mukhaffafah itu yang diringankan, kalau khofifah itu yang meringankan. Oleh sebab itu ringankanlah beban rakyat Jawa Timur. Anda sebagai Jatim 1 ya harus, walaupun tidak menjadi imam bagi orang laki-laki waktu sholat, tapi jadi imam dalam hal administrasi pemerintahan. Ayo kasih contoh, paling enggak di tengah saja. Sementara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang pro dan yang kontra, itu sudah bagus menurut saya. Jangan membela Ba'alawi, membabi buta, lalu menyerang kami yang meluruskan sejarah bangsa ini. Nggih. Potensi kehilangannya berapa besar tuh Pak? Gini, panjang menurut saya gini, logikanya jangan potensinya kehilangan Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang cash yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Berapa potensi wajib pajak yang terbayar? Kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan ini. Tapi kan menuai pro kontra juga Pak, ada yang kontranya siapa? Kecemburuan yang wajib pajak sendiri Pak. Lah, kan kita bicara tidak persoalan bicara cemburu atau tidak mencemburu. Kita bicara sebuah kebijakan. Ada pesawat yang gandulnya terlalu berat. Kalau gandul terlalu berat, putus gandulnya agar pesawat bisa terbang. Pak, soal bayar pajak tanpa KTP pemilik itu akan bisa bukan bayar pajak tanpa KTP pemilik ya, karena kan ada di PRK Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib pajak. Pegawai samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan, minta data nama ini, muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Berarti bisa dalam waktu dekat mungkin kan? Sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang dapat pajaknya mungkin ada. Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. Apa sebenarnya berupa apa? Nanti dong, jangan sekarang. Kenapa? Sempadan sungai itu artinya gimana? Terus kan pemerintah pusat akan menyiapkan 3,6 triliun untuk normalisasi, tetapi minta relewangan untuk pembebasan. Ya. Oh siap, kalau saya untuk kepentingan masyarakat siap. Berapa? Ya nanti kita
pikirkan uangnya. Kali Bekasi atau Ya seluruh sungai. Terus yang kemarin tuh Kali Bekasi yang fokus. yang provinsi ya. Tapi kan dari sisi iuran kita udah 500 miliar untuk normalisasi. Pak Gub, izin yang realokasi udah fix kemarin 5, sekian triliun itu. Alokasi pokoknya udah fix lebih dari 5 triliun. Kapan mulai dieksekusi? Malam ini saya tanda. Nah, kaum muslimin, itu tadi komentar warga Jawa Timur. Ya, bagaimana kekaguman mereka terhadap Pak Deddy Mulyadi. Bahkan mereka menginginkan gubernur mereka itu melakukan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Bahkan mereka menginginkan seandainya gubernur Jawa Timur nggak bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Mereka pengen ya, Jawa Timur itu gabung ke Jawa Barat supaya mereka ikut merasakan dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi, supaya mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Itu loh kaum muslimin, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin ya, di sini tidak membahas masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin ya, dikagumi masyarakat bukan karena Pak Deddy Mulyadi hafal Al-Qur'an, ya, kemudian rajin ibadah, bukan, tapi kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi terhadap masyarakatnya, ya. Ya kalau masalah memilih guru agama kan nggak mungkin masyarakat Jawa Barat ya menjadikan Pak Deddy Mulyadi guru agama, itu kan nggak mungkin kaum muslimin ya, nggak mungkin mereka mendengarkan ceramah-ceramah agama dari Pak Deddy Mulyadi karena memang nggak ada ya. Ya kalau ceramah agama ya kemudian kagum terhadap tokoh-tokoh agama ya mungkin mereka ya kagum dengan orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat ya yang hafal Al-Qur'an, hafal kitab, pojok kanan, pojok kiri, atas, bawah, tengah-tengah, miring, lurus, warna kuning, merah, hijau, biru, ya. Mungkin mereka kagum dengan yang seperti itu. Tapi kalau dengan Pak Deddy Mulyadi, mereka bukan kagum karena agamanya Pak Deddy Mulyadi, bukan, ya. Dan mereka tidak melihat dari agamanya Pak Deddy Mulyadi. Yang mereka lihat adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi terhadap masyarakat. Ya seperti contoh itu tadi masalah pajak kaum muslimin ya. Harusnya kan pemimpin yang Islam itu lebih bijak lagi daripada Pak Deddy Mulyadi dalam masalah pajak ya. Kalau Pak Deddy Mulyadi itu kan hitung-hitungannya tetap masalah duniawi ya. Kalau pemimpin Islam seharusnya berbicara masalah pajak ini ya, mereka berusaha bagaimana sedikit demi sedikit menghilangkan yang namanya pajak karena itu menyusahkan masyarakat ya. Menyusahkan masyarakat dan jelas-jelas ya di dalam hukum Islam pun hukumnya ya haram ya, nggak ada di dalam Islam pajak, itu nggak ada. Masa iya masyarakat yang kerja cari duit untuk beli kendaraan, setelah punya kendaraan dipajai ya? Coba ya, kalau di dalam Islam nggak ada. Seharusnya pemimpin muslim itu lebih bisa lagi membuat kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya. Pak Deddy Mulyadi saja bisa kok ya membebaskan pajak ya, meskipun nggak 100%, paling tidak bisa menghapus ya tunggaan-tunggaan pajak yang dimiliki oleh masyarakat ya, dan proses membayar pajak pun dipermudah ya. Sekarang ini masyarakat syukur-syukur mau bayar pajak, itu sebenarnya syukur-syukur. Masyarakat ini sebenarnya malas bayar pajak, malas kaum muslimin. Siapa yang mau bayar pajak ya, yang ikhlas rela dengan senang hati bayar pajak? Nggak ada. Uang pemerintah saja banyak yang kendaraan dinasnya nunggak pajak, listriknya nunggak, ya. Syukur-syukur masyarakat ini mau bayar pajak, ya. Kalau ada yang ngeklaim seneng bayar pajak, itu bohong kaum muslimin, ya. Mereka listrik saja seneng yang subsidi, ya. Beli BBM seneng yang subsidi. Kalau tarif listrik, harga BBM turun, mereka seneng, ya. Beli gas seneng yang subsidi, ya. Beli apa-apa seneng yang murah-murah, ya. Kalau ada barang yang berkualitas bagus, biasanya dijual mahal, pengennya dia belinya murah. Ya, pengennya murah, dapat banyak. Ya, beli makanan seperti itu juga. Ya, pengennya murah, dapat banyak, rasanya enak. Itu kaum muslimin. Ya, jadi kalau mau disebut mereka seneng bayar pajak, bohong. Wong pejabat-pejabat yang kaya-kaya saja masih gemplang pajak. Ya kan? Apalagi masyarakat kecil ngeklaim seneng bayar pajak, rela, ikhlas. Bohong itu kaum muslimin. Apalagi ditambah bayar pajak pun dipersulit. Ya. Kalau kita beli kendaraan yang second,
Ya, bayar pajaknya harus bawa KTP orang yang punya kendaraan. Ya, padahal sekarang ini sistemnya ya seperti yang disampaikan Pak Deddy Mulyadi, sudah digital, sudah online. Kenapa masyarakat dipersulit? Ya, kalau bukan KTP atas nama kendaraan, ya harus nambah bayarannya. Coba, apa bedanya dengan biro-biro itu, biro-biro bayaran pajak di pinggir jalan itu? Ya, di ruko-ruko. Ya, kan nggak ada bedanya. Justru masyarakat itu malah lebih dipermudah dengan membayar di biro-biro jasa. Ya, nggak banyak pertanyaan, nggak banyak ini itu, ya, nggak harus KTP yang punya kendaraan, tinggal setor, hitung, selesai. Masyarakat sudah tahu itu ada biaya jasanya, ya, ada. Tapi masyarakat dipermudah gitu loh. Ya, tinggal datang ke biro jasa, bawa KTP, ya KTP kita, bawa STNK, diserahkan ke biro jasa, ya, di sana cuma meninggalkan nomor handphone, selesai. Pajak selesai, surat STNK jadi, kita ditelepon tinggal ngambil. Kan enak. Coba kalau datang ke Samsat. Ya kita tahu sendirilah kalau datang ke Samsat kaum muslimin. Ya, tahu sendiri kita. Nggak usah diceritakan. Ya, masyarakat lebih mudah bayar di biro jasa daripada ke Samsat. Coba. Yang seperti itu kan harusnya menjadi bahan renungan. Ya, sudah masyarakat ini ya sebenarnya malas bayar pajak, ditambah bayar pajak saja dipersulit. Harus KTP atas nama, padahal sekarang zaman serba online. Ya coba kaum muslimin. Ya. Belum lagi ya kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang sangat banyak yang dinilai masyarakat itu ya pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat kecil. Masyarakat kita ini kan mayoritas ya rakyat kecil kaum muslimin, di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata mayoritas. Bahkan mereka yang kaya saja ya pengennya diperlakukan seperti orang kecil kalau pas lagi ada bantuan dari pemerintah. Ya kan? Itu seperti itu kaum muslimin ya. Sekali lagi ya, ini bukan berbicara masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi. Dan orang kagum dengan Pak Deddy Mulyadi itu juga bukan karena agamanya Pak Deddy Mulyadi. Dan masyarakat juga nggak mungkin belajar agama dengan Pak Deddy Mulyadi. Dan masyarakat juga nggak mungkin mendengarkan ceramah-ceramah dari Pak Deddy Mulyadi. Karena memang nggak ada. Kalau urusan ceramah, ya masyarakat tentu punya pilihan sendiri ya. Karena bagi mereka masalah agama ini ya masalah masing-masing. Tapi kalau urusan pemerintah itu urusan bersama. Itu seperti itu kaum muslimin ya. Jadi sekali lagi kaum muslimin ya, mudah-mudahan metode kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin, bagi para politikus yang mereka membawa identitas Islam ya. Seharusnya mereka lebih baik lagi daripada Pak Deddy Mulyadi. Tapi kalau mereka tidak bisa lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi, seharusnya mereka malu kaum muslimin ya. Seharusnya mereka malu. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.